Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan Kau beri bagi kami. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh masuk di tempat kudus-Mu. Kami membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah pemberian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bertahta atas setiap pujian kami. Dan ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah kami ketika pujian dinaikkan, penyembahan kami berikan, dan Engkau berbicara melalui firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita melalui setiap pujian kita kepada lebih dari yang
Kristus Tuhan. Semua kita yang cinta Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua, yaitu hidup dengan penuh ucapan syukur. Amin. Apapun keadaan kita, mari kita tetap bersyukur. Oleh karena Tuhan yang adalah penolong itu setia dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu
diselamatkan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh Tuhan itulah penolong dalam hidup kita. Dalam segala keadaan Dia hadir untuk engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
Tuhan, Engkaulah penghibur kami, penolong kami, Allah yang maha setia. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami tersungkur di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Allah sendiri hadir di tengah-tengah kami. Jamah Tuhan setiap kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Jangan ada yang dilalui Tuhan. Engkau jamah setiap kami, bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengubah kami, mengubah pola pikir kami, mengubah sikap hidup kami. Boleh pulang dengan sesuatu yang baru, karena firman-Mu yang akan berbicara pada kami. Tuhan, hamba-Nya lah hamba-Mu. Mari Tuhan pakai saat ini dengan kuasa darah Kristus, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali tanpa terasa hampir 3 bulan ya. Saya tidak muncul di tempat ini, ya, ada di tempat ini tapi tidak berdiri di sini ya. Nah, untuk hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sama dengan kira-kira 3 bulan yang lalu, yaitu bulan April ya, tepatnya, yaitu doa yang sempurna. Nah, di sini doa itu waktu itu saya hanya baru membawakan bagian pertama ya. Saat ini saya akan membagikan bagian yang kedua ya. Bagian ini vertikal ya, bagian pertama vertikal saya bawakan bulan April yang lalu. Itu sudah banyak yang lupa maybe ya. Berharap nggak lupa sih, tapi kalau ada saya akan ulang dikit lah ya. Saya akan ulang dalam 2-3 menit saja untuk memberikan apa yang sudah pernah saya berikan, dan saya akan lanjut dengan bagian kedua yaitu horizontal ya. Nah, saudara, doa yang sempurna ini sudah dikenal di seluruh dunia, yaitu doa Bapa kami ya. Mengapa Tuhan Yesus perlu memberikan mengajarkan cara berdoa? Bukankah setiap orang bisa berdoa? Nyatanya tidak semua. Contohnya ya, kita next berikutnya saya mengulang sedikit yang lalu ya, mungkin 2-3 menit saja ya. Pada Lukas 11 ayat 1 di sana muridnya berkata begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Aneh bukan? Kita melihat bahwa murid Yesus 12 orang itu setiap hari bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tiap-tiap hari dia mendengar Tuhan berdoa, tapi nyatanya mereka belum tahu bagaimana doa yang benar, sehingga meminta, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis juga mengajar murid-muridnya berdoa, karena memang ternyata tidak sembarangan berdoa. Berdoa yang betul-betul bermakna dan berkenan di hati Bapa itu tidak mudah memang ya. Mari kita lihat berikutnya, saya cepat saja untuk mengulang yang lalu ya. Doa sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kemarin saya sudah membawakannya, yaitu doa secara vertikal ya. Vertikal itu garis lurus begini. Apa maksudnya? Bahwa di dalam doa ada 2 pribadi yang berbicara. Hubungan Allah dengan kita, artinya Allah di surga dan kita di bumi, dan kita dengan Allah. Ini terdapat pada ayat 9 dan 10. Nah, Allah itu juga ingin berhubungan dengan kita secara pribadi. Kita memang banyak berdoa, tapi saya ingin bertanya saudara, ketika saudara berdoa, itu apa yang saudara katakan? Itu adalah permintaan, bukan biasanya. Bahkan ya, banyak orang berdoa dari A sampai Z, minta, dan minta. Setelah itu, amin. Betul saudara? Banyak yang begitu. Lalu kapan Tuhan bisa berbicara dengan kita kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada Allah? Doa adalah berdialog, berbicara. Tuhan juga ingin berbicara dengan kita. Tapi begitu sering saudara kita minta, selesai, amin, selesai. Kita tutup dan kita bubuk dan kita tidur. Allah
hendak berbicara, ya anakku, kita sudah lelah, tidak ada lagi. Kapan Tuhan berbicara? Jadi saudara, berdoa itu adalah kontak, hubungan, bicara, tanya jawab, mestinya. Maka berhentilah sejenak, beri Allah waktu untuk berbicara, dan akan indah luar biasa saudara. Ketika saudara memberikan waktu buat Tuhan berbicara pada saudara, indah saudara. Tuhan indah berbicara, bisa melalui firman, bisa melalui lagu, bisa melalui otak pikiran kita saudara. Terjadi tanya jawab, dialog yang luar biasa. Saat-saat indah seperti itu yang luar biasa. Saudara, saya sedang membiasakan diri saya untuk setiap jam 3 pagi saya bangun untuk berdoa, dan luar biasa saudara. Ketika saya selesai berbicara, berdoa, maka saya diam dan Tuhan berbicara. Banyak saudara, banyak. Ini terjadi tanya jawab yang luar biasa saudara. Itu yang saya alami. Saya rindu saudara alami itu saudara. Indah, berikan waktu yang terindah buat Tuhan. Ya, jangan hanya terus sebentar ala kadarnya, gesa-gesa pergi, ya. Tapi berdoa itu indah sekali. Kita akan belajar dari ayat yang ke-9. Mari secara cepat saja. Mari saya akan terus jalan. Ya, doa yang pertama Tuhan berikan adalah Dia mengatakan, Bapa kami yang di surga. Ketika mendengar kata surga, pasti pikiran kita Tuhan jauh di sana, tidak terhampiri. Tapi ketika ada kata Bapa, maka itu adalah suatu pribadi, figur orang yang sangat dekat dengan kita. Jarak itu hilang saudara. Ketika saudara memanggil kata Bapa kami, maka jarak itu jadi dekat. Mengapa? Karena Bapa itu adalah figur di mana tempat kita berlindung. Ayah kita, our father, our daddy, ya. Itu tempat kita berlindung, bertanya, meminta sesuatu, minta kebutuhan kita, sehari-hari jadi panutan teladan kita, memberikan gen kita, sehingga kita memiliki gen ayah kita, kita memiliki gen dari Bapa kita. Tuhan menciptakan kita seperti gambarnya, sehingga kita memiliki karakter Bapa. Itu luar biasa saudara. Miliki, karena Allah mau menurunkan karakter dan sifatnya kepada kita, ya. Dan Allah memberikan warisan kepada anaknya, yaitu kita semua yang jadi anak-anak Allah. Yang berikutnya, saya cepat ya, tadi sudah saya berikan 3 bulan yang lalu. Yang kedua dikatakan, dikuduskanlah namamu. Why? Kenapa kudus? Holy. Karena Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dan Allah mau menurunkan sifat-sifat kudusnya kepada kita. Maka kalau saudara hendak dekat dengan Allah, saudara hendak merasakan pribadi Tuhan yang sangat dekat pada saudara, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara perlu hidup kudus. Ya. Yang berikutnya adalah datanglah kerajaanmu. Mengundang hadirat Allah untuk datang, bukan hanya di tempat ini. Jangan minta hadiratmu datang ke tempat ini. Ketika hadirat Allah turun, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan apa yang terjadi saudara? Suasana surga itu akan turun ke bumi. Turun ke bumi artinya pada siapa? Turun kepada kita. Ya, hadirat Allah turun, maka turun ke bumi, turun ke atas kita. Tapi tidak hanya berhenti sampai pada kita. Hadirat Allah itu masuk, penetrate, masuk ke dalam diri kita, dan itu keluar saudara, mencapai orang lain. Sehingga pada saat kita ada di suatu tempat, orang-orang boleh merasakan hadirat Allah itu ada bersama dengan kita. Melalui pandangan kita, tadi katanya, melalui senyum kita, melalui tingkah laku kita, melalui uluran tangan kita. Saudara, suasana surga itu turun ketika kita ada di suatu tempat. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara di satu tempat, orang merasakan hadirat Allah bersama dengan saudara. Apakah Tuhan sendiri terasa masuk, hadir bersama kita dan mencapai orang lain? Ya, saudara, usahakanlah itu terjadi. Sehingga ketika saudara di suatu tempat, maka Tuhan juga menyertai saudara dan mencapai
itulah datang kerajaan-Mu. Berikutnya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak-Mu itu artinya bukan kehendak-Mu. Ya. Betapa banyak saudara kita berdoa dengan kehendak-Mu. Ya, kita mengatakan, Tuhan beri aku berkat-Mu. Tuhan beri aku kesehatan. Tuhan beri aku rezeki. Tuhan beri aku keluarga. Tuhan beri aku segala macam, beri aku dan aku. Nah, saudara, kapan Tuhan menjadi Tuhan kita? Kapan kita membuat Kristus atau Tuhan itu menjadi orientasi hidup kita dan bukan self-oriented dan bukan sekedar aku dan aku dan aku. Ini kan uangku, jadi aku bisa berbuat apa saja dong dengan uangku. Ya, apa yang bisa aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Ya, orientasinya berubah menjadi Christ oriented dan bukan self oriented. Ya, oke, itu yang saya berikan 3 bulan yang lalu. Ya, udah lupa, jadi saya ingatkan kembali 2 menit saja. Ya, yuk sekarang cepat, mungkin sudah lebih dari 2 menit ya. Nah, saudara, itu semua ayat 9 dan 10 itu adalah vertikal. Artinya hubungan kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Ya. Nah, sekarang saudara, salib itu tidak terdiri dari sebuah garis lurus saja. Ya. Salib itu terdiri dari vertikal dan horizontal. Barulah dia akan menjadi sebuah salib. Ya. Kali ini kita akan belajar dari ayat berikutnya 11 sampai 15 ya saudara. Saya berharap waktunya cukup. Horizontal ya, apa maksudnya supaya terjadi salib dalam hidup kita. Di dalam hal horizontal ini itu adalah hubungan kita dengan sesama dan dengan diri kita. Pada saat kita berdoa meminta segala sesuatu untuk diri kita, it's okay. Boleh nggak minta pada Allah? Jelas boleh. Nggak apa-apa saudara. Minta, silahkan. Ya. Bahkan di sini Yesus mengajarkan ya ayat yang ke 11 ya. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami, artinya makanan saya. Jadi boleh minta untuk saya, untuk kami boleh, ya, saudara ya. Nah, di sini katakan berikan makanan kami yang secukupnya. Saya ingin mengupas kata secukupnya, ya. Ya sudah tahu dong secukupnya. Nah, tetapi dilakukan atau tidak, ya. Secukupnya, ya, itu ternyata tidak mudah kata cukupnya. Segala masalah, penderitaan, perampokan, korupsi, apapun terjadi karena apa? Orang tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Saudara tahu? Setiap masalah yang timbul di dunia ini berasal dari sikap kita yang merasa belum cukup. Tuhan menginginkan kita cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita melihat rumput tetangga lebih hijau? Kenapa kita melihat HP orang lain itu lebih bagus dan aku ingin ganti? Kenapa orang ingin beli mobil yang makin lama makin bagus, beli pakaian yang makin lama makin mewah atau baik? Why? Karena merasa belum cukup. Jadi aku harus cari uang lebih. Orang-orang korupsi, kenapa mereka korupsi? Karena merasa belum cukup. Saudara pulang dengan pikiran ini ya. Renungkan saudara. Saat ini saudara merasa sudah cukup atau belum? Dalam segala perkara saudara. Dalam segala perkara. Apakah kita merasa diri kita cukup? Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Puas dengan apa yang Tuhan berikan. Kenapa orang merasa menderita? Mengapa orang merasa kekurangan? Karena dia
bersungut-sungut, ya, lalu mulai menuntut pada Allah. Tuhan, aku ingin begini. Kenapa kamu kasih aku makanan hanya seperti ini? Aku ingin yang lebih. Aku ingin yang lebih enak. Aku ingin pakaian lebih bagus. Aku ingin HP yang lebih bagus, lebih modern. Begitulah saudara kehidupan manusia. Ulang saudara dengan pemikiran. Aku merasa cukup gak ya dengan diriku? Tuhan bilang apa? Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Nah, belum lagi ditambah dengan kata pada hari ini. Ya, ini aneh-aneh ya. Pada hari ini toh. Nah terus iya, besok pagi gak makan dong. Besok lusa, seminggu depan, bulan depan. Nah itulah, kita begitu cemas khawatir ke depan. Padahal setiap hari kita makan hanya butuh 3 piring nasi kan. Pakaian di lemari ada ya kalau 10 ya, pasti lebih ya. Nah sepatu pun saya rasa lebih dari 1 ya pasti ya. Oh kalau noni ini bisa sampai 3 sampai 4, 5, 10 ya. Gak cukup 1, gak cukup 2 ya. Pakaian berjubel sampai sulit ditutup lemarinya. Masih belum cukup. Lihat yang bagus masih ingin kan? Mengapa masih ingin? Karena merasa belum cukup. Ngerti ya? Kalau kita pikir kembali keadaan kita, sehari makan 3 kali, saya yakin Tuhan pasti kasih dan beri. Cukup. Tapi bukan berarti kita harus makan di makanan hotel tentrem, hotel holiday, ya, Fifth Avenue, yang model begituan. Ya. Cukup artinya kita masih tetap bisa makan dengan baik, makan dengan sehat. Nah itu saudara cukup. Ya. Nah kenapa kok cuma pada hari ini Tuhan bilang? Bukan berarti saudara besok tidak butuh makan, tetapi Tuhan menginginkan kita berdoa tiap hari dengan doa kalimat ini. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Doanya tiap hari saudara. Nanti kan dicukupkan oleh Tuhan. Percaya saudara. Percaya Tuhan pasti mencukupkan. Dan doanya tiap hari ya. Kok lowong nggak tanggung jawab saya dan saudara. Doanya tiap-tiap hari ya. Pada hari ini. Hari ini doa gitu. Besok gitu. Lusa begitu. Terus tiap hari. Dan Tuhan cukupkan. Percayalah Tuhan. Dan cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Saya yakin cukup kok saudara. Ya, oke. Ya. Yuk lanjut. Saya harus cepat. Ya. Waktunya berjalan terus nih, cepat sekali. Yang kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, saudara, ini tidak mudah. Tampaknya mengampuni itu gampang, ternyata tidak. Apalagi kalau sampai kita disakiti, saudara, hati kita sulit mengampuni. Saudara banyak melihat warta berita, news ya, atau bukan buat news, doa di TV ya. Saudara akan melihat ya, betapa orang disakiti itu bisa sampai membunuh majikannya, sampai membunuh ibunya, sampai membunuh temannya. Anak-anak SD sekalipun loh sekarang ngeri nggak saudara? Hanya karena apa? Dilecehkan, hanya karena dihina dengan kata-kata, dengan kata-kata itu bisa sampai menjadi pembunuhan. Ngeri deh, saudara lihat itu warta berita supaya ngerti betapa nyawa manusia seolah-olah tidak berharga. Karena begitu gampangnya tersinggung dikit aja itu langsung saudara marah. Dan itu berarti tidak ada pengampunan saudara. Ya, ampuni kami akan kesalahan kami. Jadi startnya memang kami nggak apa-apa ya, kita memang ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan kami. Karena banyak saudara kita punya salah dan dosa. Saya punya teman yang merasa tidak punya dosa. Dia bilang, apa tuh dosaku? Oh setiap hari aku ya cuma pergi sekolah, pulang, makan, minum, terus tidur, nonton TV, nonton gadget, main gadget. Aku nggak berdosa apa-apa. Ya, nah, saudara dia tidak menyadari di dalam pergaulan kita sehari-hari, apakah hati kita itu beres? Pernahkah kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita? Pernahkah kita berkata kasar pada orang lain? Pernahkah kita iri hati
kepada orang lain? Kadang kita tidak mau berpikir sejauh itu. Dipikir kita baik-baik saja. Saya orang baik, tidak pernah menyakiti dan sebagainya. Setiap hari ada dosa. Mungkin tidak keluar dari mulut kita, tapi di benak kita, di hati kita, di pikiran kita, entah apa yang ada di sini. Ya, itu perlu dikuduskan. Maka mohonlah pengampunan pada Allah. Ya, dan yang luar biasa Tuhan Yesus mengajarkannya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, ternyata ya, Pak Daniel itu lebih keras lagi saya. Bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya, pada ayat 14 dan 15 saya ingin membacakan itu ya saudara. Itu ternyata sangat menakutkan saudara. Dan itu ternyata hasil akhirnya kembali ke kita. Ayat 14 saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Menakutkan ya saudara. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Wow. Jadi berarti saudara, kalau kita mengampuni orang lain, itu kita sedang berbuat saudara untuk kebaikan sendiri. Karena kalau kita mengampuni, Tuhan akan mengampuni kita. Kalau enggak, berarti enggak loh saudara. Hati-hati ya. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, berarti Tuhan tidak mengampuni kita. Aduh, gimana dong? Ayat 14-15 nanti dibaca ya di rumah, karena saya nggak cukup space-nya gitu ya. Nah saudara, begitu firman ini saudara ya, sangat-sangat menakutkan. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Nah gimana dong saudara? Saudara ingin diampuni Tuhan atau enggak? Kalau ya, ampuni orang lain. Ngerti ya saudara? Nah saudara, saya memberikan sedikit kesaksian ya saudara, dari teman saya sendiri. Teman yang sangat saya kagumi. Ya, pada waktu itu saya masih beginner, sangat pemula saudara, baru aja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, nah saya mengagumi figur ibu ini. Ya, dia menjadi pemimpin komsel, dia bisa membawakan firman dengan bagus, dia menjadi guru sekolah minggu, dia menjadi kepala sekolah SD Kristen. Pokoknya figur yang saya kagumi. Tapi ketika dia memberikan kesaksiannya saudara, saya shock. Berat. Apa yang terjadi? Begini saudara, pada suatu hari dia pulang ke rumahnya dia, dan dia baru bicara dengan saudaranya, kakaknya. Mereka tertawa ngakak-ngakak dan wah ngomong entah apa, saya tidak tahu karena dia tidak cerita pada saya. Ya. Nah saudara, karena tertawa nggak karu-karuan sampai seperti itu, ibunya nggak suka, lalu mengingatkan dia, memberi peringatan atau ya nggak tahu, mungkin memaki sedikit lah, entah apa makiannya saya juga nggak tahu. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia mendengar ibunya mengatakan satu dua patah kata itu saja saudara, dia sakit hati luar biasa saudara. Dan dia benci dengan ibunya. Dan dia mendiamkan ibunya. Saudara tahu berapa lama? Sehari? Sebulan? Setahun? 10 tahun? 15 tahun saudara, dia tidak bisa mengampuni ibunya. Ngeri kan? Betapa mengerikan saudara. Hubungan yang harusnya hangat, indah, mendapatkan kasih orang tua, kasih seorang ibu, lenyap hanya karena satu dua kata-kata yang menyakiti hatinya dan dia tidak bisa mengampuni. Dan uniknya, dia tidak pernah mau mengatakan pada ibunya apa salahnya. Dan itu penasaran sekali saudara.
Didiamkan seorang anak selama 15 tahun, saudara. Dia tidak mau mengampuni, padahal guru sekolah minggu, ya, ketua komsel dan banyak lagi. Dan membawakan firman, aduh ngeri nggak, saudara? Tapi dia tidak bisa mengampuni ibunya. Puji Tuhan, saudara, setelah 15 tahun, baru pada ranjang kematian ibunya, menjelang ibunya meninggal, dia bisa mengampuni. Dan itu suatu kejadian yang dahsyat dan luar biasa. Dia dilepaskan dari kepahitan hati. Dia dilepaskan dari semua, saudara, dendam kesumat. Pengampunan itu, saudara, baru bisa dilakukan 15 years. 15 tahun yang sia-sia luar biasa, saudara, hanya karena 1-2 kata-kata. Dan saudara, banyak kejadian terjadi, saudara, di masyarakat kita yang tidak bisa mengampuni. Bagaimana pegawai membunuh majikan dan sebagainya. Nyawa, saudara, yang melayang. Hanya karena apa? Dendam, jengkel, benci, marah, tidak bisa mengampuni. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, berarti Allah tidak akan mengampuni kita. Ngeri ya, ya? Ayat 15 saya ulangi ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yesaya 33 7 dan 9. Bacalah itu Bapak. Menakutkan, saudara. Tetapi itulah yang Allah minta. Kita belajar mengampuni orang lain. Kita belajar mengasihi orang lain. Kita belajar menerima kondisi orang lain. Kalau memang dia salah, ungkapkan, katakan. Kalau perlu kita yang minta dulu, enggak apa-apa, saudara. Ya, nah, saudara, ini boleh saudara bawa pulang ya, saudara. Ini menurut saya suatu kalimat yang sangat menakutkan, ya, saudara. Jadi kita harus mau mengakui dosa kita. Karena setiap orang pasti pernah berdosa, pernah bersalah. Ada seseorang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Ya, apakah saudara juga mengampuni orang yang bersalah pada saudara? Siapapun itu, musuh saudara. Seringkali kita menghindar, saudara. Mencoba tidak mau menemui lagi. Mencoba tidak mau berkontak atau hubungan dengan orang itu. Saya pernah membawakan ini di kaum wanita. Dan mereka, saya mengatakan, Bu, pernah nggak Ibu sebenarnya mau lewat di sini, tapi karena di situ ada musuh Ibu, ya, tetangga Ibu. Orang itu ada di depan pintu. Mendingan aku lewat jalan lain. Terima mutar di jalan lain yang jauh supaya aku tidak perlu ketemu dengan orang yang tidak aku sukai. Tidak perlu aku ketemu dengan orang yang nyebelin hati saya ini. Seorang ibu berkata, ya Bu, saya kayak gitu. Ya, saya mengatakan, nah itu kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan itu menjadi cerat buat kita. Dan itu membuat sukacita kita hilang, membuat damai sejahtera kita hilang. Tuhan bilang, aku akan mengampuni kamu. Nanti sukacita ilahi akan masuk dalam hidup saudara. Lakukan itu, saudara. Alami damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang masuk di dalam hidup kita. Ya, saya harus terus, mari silakan yang ketiga. Ya, berikutnya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, saudara, berdoalah. Kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan masalah dan pencobaan, dan kita membutuhkan kekuatan tambahan. Untuk itu bagaimana? Minta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Ya, karena kita hidup di dunia yang, saudara, jahat bukan main. Ya, godaan dan pencobaan itu sangat mengerikan, saudara, di sekitar kita. Ya, oleh karena itu mintalah pada Allah, dan Allah tidak akan membangkit-bangkitkan. Tuhan akan memberi apa yang kita minta. Ya, jadi saudara, di dalam doa saudara, Bapa kami ini begitu lengkapnya Tuhan memberikan pada kita. Ya, tadi kalau yang dikatakan bahwa hubungan kita dengan diri sendiri, tadi
ya berikan kami ya makanan. Oke, ya ampuni kami. Oke. Tapi berikutnya adalah pada orang lain, yaitu apa? Mengampuni orang lain. Jadi tidak hanya stuck pada diri kita saja, tetapi juga melampaui kita, keluar dari kita menggapai orang lain, mencapai orang lain. Saudara, kasihi mereka, ampuni mereka, saudara nanti yang akan mendapat damai sejahtera dan sukacita. Percayalah saudara, indah sekali ya. Dan saudara, dunia kita penuh dengan kejahatan, banyak godaan saudara ya. Bahkan tidak hanya dari luar saudara, bahkan bisa dari dalam kita. Godaan itu bisa muncul ketika saudara melihat film ya yang terlarang misalnya ya. Nah saudara, hati-hati ya, karena banyak sekali godaan dan pencobaan, dan banyak anak remaja yang saat ini saudara terikat begitu erat saudara. Mereka nonton gadget yang seperti itu dan mereka saudara tidak bisa mengontrol dirinya. Kita perlu memberi mereka pertolongan. Kita perlu membawa mereka saudara, memberikan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri ya. Last one yang terakhir, keempat. Nah saudara, ini adalah pengagungan akan Tuhan ya. Karena Engkaulah, yaitu Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aminkan ini saudara. Akui bahwa semua kemuliaan itu hanya milik Allah dan bukan kita. Kalaupun kita diberi kekayaan, kita diberi kecantikan, kita diberi kepandaian, saudara, itu bukan dari kita, tetapi Allah yang memberi kita. Maka permuliakan Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya ini. It's not me, bukan saya, tapi Tuhan yang sudah memberikan itu. Jadi kita tidak perlu memegahkan diri, kita tidak perlu menyombongkan diri. Saudara, belajarlah merendahkan diri di hadapan Allah dan manusia. Itu doa yang saya doakan tiap hari. Tuhan, beri aku kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia. Itu pergumulan saya tiap hari saudara. Doa saya tiap hari. Apakah kamu minta hikmat kebijaksanaan? Mau minta kekayaan? Enggak Tuhan. Saya minta satu, kerendahan hati. Aku minta Tuhan kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia. Karena aku tahu tidak sempurna. Mungkin ada kesombongan, mungkin ada sesuatu yang tidak beres, tidak baik di hadapan saya. Dan saya minta ampun pada Tuhan. Ya, kita tidak perlu memegahkan diri. Belajar untuk rendah hati dan taat. Nah saudara, kerendahan hati itu diungkapkan dengan ketaatan kepada kehendak Allah, ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi saudara, cara memuliakan Tuhan itu bagaimana? Mengakui bahwa yang memiliki kuasa, yang memiliki kemuliaan itu hanyalah Allah. Kita nggak ada apa-apanya saudara, nggak ada apa-apanya. Percayalah saudara, tidak perlu memegahkan diri. Ya. Tuhanlah yang kita permuliakan. Belajarlah, dan itu doa saya tiap hari. Tuhan, beri aku kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia. Kalau aku sombong, itu akan menjatuhkan diriku sendiri. Oleh karena itu saudara, ini adalah hal yang tidak mudah. Karena manusia itu haus akan pujian. Apalagi ketika Tuhan memberikan kekayaan pada kita, memberikan kepandaian pada kita, memberikan kecantikan pada kita. Ya saudara, kembalikan itu kepada Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan, kembalikan itu kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian Bapa surgawi kita. Ya, Bapa yang begitu mulia di surga mau menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Dan itu berarti kita menjadi ahli waris Tuhan. Dan itu janji Allah. Pegang itu saudara. Tuhan akan berikan itu pada saudara. Bapa surgawi kita, ya. Kita akan melihat betapa baiknya Dia. Walaupun Dia di surga, tapi Dia mau mengizinkan kita memanggil Dia Bapa. Bapa surgawi,
Bapa surgawi, kami berterima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu perihal doa. Satu hal yang kami sangat bersyukur bahwa Tuhan, bukan hanya kami memiliki Bapa yang di dunia, tetapi Bapa yang di surga. Apabila kami menghadapi problema hidup, kami mengalami hal-hal yang tidak baik, kami bersyukur bahwa kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh mencurahkan isi hati kami. Kami boleh berteriak kepada Engkau untuk memohon supaya Kau menolong kami. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih karena Kau sendiri berkata, mintalah kepadaku. Maka Tuhan, kami mempunyai privilege, kami mempunyai Tuhan sesuatu yang Kau berikan sebagai hak, di mana kami boleh meminta kepada Engkau, asal semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan hasrat-Mu. Dan karena Engkau-lah pemilik kerajaan kekal Tuhan, maka kami percaya apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyediakan dan menjawab doa-doa kami. Tuhan, terima kasih. Sekarang Kau pilih semua anak-anak-Mu yang pada malam hari ini hadir. Apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang ada dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi, jawablah Tuhan. Berilah kekuatan, berilah Tuhan penyertaan-Mu. Bahwa kami tahu dan percaya bahwa firman-Mu diberitakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati hamba-Mu Ibu Yani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semuanya dan kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Mari saudara-saudara kita angkat kata-kata kita menjadi berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau setiap saat, setiap hari. Dimanapun kau berjalan, dimanapun kau berada, Tuhan selalu menyertai engkau. Terimalah segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah diberkati malam ini. Amin. Ya, sebelum kita pulang ada pengumuman. Menara doa setiap hari Kamis di tempat ini pukul 11 siang. Mari Bapak Ibu boleh bergabung dalam menara doa. Sudah? Oke. Minggu depan tetap sama di hari Kamis pukul 6:30 malam kita akan beribadah kembali di tempat ini. Baik, selamat pulang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.